akan menjelaskan materi tentang pewarisan sifat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dan hukum pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas tentang sifat yang diwarisi oleh orang tua atau sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Jadi sebagai contoh misalnya ada orang tua yang memiliki cuping telinga yang melekat dan ada juga yang memiliki cuping telinga yang terpisah. Dari contoh ini, jika ada orang tua yang memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga pasti akan memiliki cuping telinga yang melekat. Namun jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah juga. Tapi ada juga kejadian salah satu anaknya yang memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Dalam hal ini, ketika ada ciri-ciri jenis kuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah, sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Maka dalam hal ini dapat kita katakan bahwa cuping telinga melekat merupakan sifat dominan dan cuping telinga terpisah merupakan sifat resesif, di mana karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan, sedangkan karakter yang kalah disebut dengan sifat resesif. Jadi saat cuping telinga yang melekat lebih dominan, lebih banyak dihasilkan, maka cuping telinga melekat itu bisa disebut sebagai sifat dominan, yaitu dia yang mampu menutupi dan mengalahkan karakter atau sifat yang lain. Sedangkan cuping telinga terpisah yang jumlahnya hanya sedikit merupakan sifat resesif dan bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Jadi sifat yang diturunkan dari induknya atau orang tua ke anak itu dipengaruhi oleh gen. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Contohnya untuk karakter cuping telinga yang terpisah, kita bisa kasih kode gennya adalah G besar atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikasih kode gen kecil atau resesif. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut dengan fenotip. Jadi fenotip adalah sifat yang diturunkan dari orang tua yang bisa diamati. Jadi sifat-sifat itu sendiri seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, hidung, dan lain sebagainya. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Sekarang mari kita bahas tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat pertama kali diteliti oleh Mendel, seorang ahli botani dari Australia. Dia meneliti pewarisan sifat dengan menggunakan kacang kepri sebagai objek penelitiannya. Mengapa dia menggunakan kacang kepri? Karena kacang kepri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, dan mempunyai daur hidup yang relatif pendek, sehingga menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itulah Mendel beranggapan bahwa kacang kepri sangat baik untuk dilakukan penelitian. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mendel, maka ditemukanlah jenis persilangan itu ada dua. Yang pertama ada namanya persilangan monohibrid atau satu sifat. Jadi yang diturunkan di sini atau yang disilangkan di sini hanya satu sifat. Contohnya indukan atau parental dari fenotip bunga ungu dan bunga putih, di mana genotipnya bisa dituliskan U besar, U kecil, atau gametnya U dan U. Kemudian untuk bunga putih U kecil dan U kecil. Dari hasil persilangan yang dilakukan antara bunga ungu dan bunga putih,
maka diperoleh seluruh tanaman kacang kapri berbunga ungu yang disebut sebagai keturunan pertama atau filial atau disingkat dengan F1. Setelah itu Mendel melakukan persilangan lagi antara hasil persilangan filial F1 atau F1 di mana bunga ungu dan bunga ungu disilangkan, maka dari hasil persilangan antara bunga ungu dan bunga ungu atau U besar U kecil U besar U kecil ternyata menghasilkan hasil F2 itu adalah U besar U besar U besar U kecil U besar U kecil dan U kecil U kecil, atau perbandingan antara bunga ungu dan bunga putih adalah 3:1. Yang kedua ada namanya persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat beda yang diturunkan kepada anaknya. Contohnya kita bisa lihat pada gambar di sini. Di sini kalian bisa lihat, perhatikan di sini ada biji bulat kuning atau ditulis fenotipnya B besar B besar K besar K besar, dan biji keriput hijau atau ditulis fenotipnya B kecil K kecil K kecil. Saat disilangkan maka semua anakannya akan menghasilkan bulat kuning atau B besar B kecil K besar K kecil. Dan hasil persilangan F1 filial pertamanya disilangkan sesama filial pertamanya, maka akan menghasilkan hasil persilangan seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa persilangan yang terjadi. Hasilnya di sini perbandingan antara bulat kuning itu 9, bulat hijau itu 3, keriput kuning 3, keriput hijau 3. Jadi perbandingan antara filial F2 itu bisa dihasilkan 9:3:3:1. Kita bahas tentang kelainan sifat yang diwariskan dari orang tua ke anak. Yang pertama ada namanya kelainan sifat albino. Orang yang mengalami kelainan albino, kulitnya tidak bisa menghasilkan pigmen melanin, sehingga kulit dan rambutnya menjadi putih pucat dan tidak berwarna. Orang dengan kelainan ini kulitnya rentan terhadap paparan sinar ultraviolet. Kedua adalah kelainan sifat buta warna. Buta warna itu adalah kelainan pada mata yang tidak bisa membedakan warna-warna. Kelainan ini akibat sel kerucut pada retina tidak berfungsi dengan baik. Ketiga ada namanya pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Cukup sekian materi kita hari ini, sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.